Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah pengakuan dari seorang hamba Tuhan yang diurapi, dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Musa. Perkataan ini dilontarkan ketika ada pengangkatan para hakim-hakim, yaitu di tengah-tengah suku Israel. Dia berkata begini, coba perhatikan sekali lagi, saya akan baca buat kita. Demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Pengakuan ini adalah sangat bagus bagi seorang anak Tuhan, bagi seorang pelayan Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan, bahwa dia berkata, aku tidak sanggup. Seorang diri. Berarti dia merasa dirinya bukan superior. Dia merasa dirinya bukan paling hebat. Dia tidak merasa dirinya paling kuat. Dia tidak merasa dirinya paling so tahu. Tetapi dia memiliki pengakuan yang luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Musa? Aku tidak sanggup kalau seorang diri. Amin. Aku tidak sanggup kalau seorang diri. Makanya dikatakan di ayat yang ke-10. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Bahwa untuk mengerjakan segala sesuatu kalau kita seorang diri, saya percaya kita tidak akan sanggup. Contohnya di gereja ini. Nggak mungkin seorang WL, dia harus jadi singers. Nggak mungkin seorang WL dia harus menjadi pemain musik kan. Nggak mungkin seorang WL dia harus menjadi soundman. Nggak mungkin seorang WL dia harus menjadi kameramen. Nggak mungkin seorang WL harus menjadi kolektan. Siapa yang menjadi apa saudaraku dikasih Tuhan? Hah? Betul nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin juga seorang penantua dia menjadi WL. Nggak mungkin saudaraku dikasih Tuhan. Apalagi kalau saya jadi WL, malaikat berkata. Betul, pasti malaikat berkata. Ya, aduh, dia bilang malaikat menangis mendengar suara saya di surga. Kenapa? Karena terlalu bagus katanya. Jadi dalam hal ini mengerjakan sesuatu itu kita harus berkata saya tidak akan mampu. Berarti perlu namanya di sini, yaitu bekerja sama. Amin. Karena lewat bekerja sama akan menghasilkan hasil yang lebih banyak. Bekerja sendiri, ya, bekerja sendiri hasilnya sedikit. Memang berhasil, tetapi hasilnya sedikit. Tetapi kalau bekerja sama akan membuat hasil yang lebih banyak, saudaraku dikasih itu. Saya akan berikan contoh. Ketika seorang pekerja tukang las, dia melas pagar besi. Dalam tempo 1 minggu dia sendirian. Tetapi kalau 2 orang tukang las itu dalam tempo 1 hari akan menghasilkan lebih banyak hasilnya. Kenapa? Bisa dia buat 2 orang dalam 7 hari dia bisa buat yaitu pagar besi yaitu 4
Sedangkan kalau satu orang dalam 1 minggu berapa? Hanya 1. Kenapa? Karena dia sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Musa. Makanya dia berkata kepada para hakim-hakim pada waktu itu, ada yang namanya, yaitu kalau kita baca, coba saya akan baca ayat 12. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Kamulah dari suku-suku orang-orang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab, aku memang baik yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yaitu orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000. Coba, sebagai kepala pasukan 1000. Coba, apa lagi? Dikatakan di sini saudaraku, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Jadi perlu kerjasama dalam melakukan segala sesuatu. Nah, saya tulis di pendahuluan saya, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya tulis. Ya. Pada dasarnya, bekerja sama dapat memudahkan kita dalam melakukan suatu aktivitas dan juga tujuan ke depan. Kalau kita bekerja sama, akan bisa tercapai tujuan bersama. Untuk kemajuan bersama, bukan untuk kemajuan pribadi. Ya, sekali lagi. Kalau kita bisa bekerja sama, akan menghasilkan dan akan tercapai tujuan kalau kita bisa bekerja sama. Dan menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Kenapa saya melihat di dalam Alkitab? Tuhan Yesus senang bekerja sama. Bahkan di dalam Alkitab juga banyak sekali orang-orang yang bekerja sama, saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa bisa berhasil? Namanya Ayub di dalam Alkitab. Karena dia bekerja sama dengan siapa? Para pembantu-pembantunya. Dia bekerja sama dengan mereka. Walaupun ada di antara pembantunya mungkin tidak mengerti, tetapi dia tetap bekerja sama. Kenapa? Supaya bisa menghasilkan tujuan yang lebih baik. Mengerti maksud saya ya? Makanya Ayub bisa dia berhasil. Kenapa? Dia senang bekerja sama dengan siapapun. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak seorang pengusaha, kalau Bapak seorang bisnismen, kalau Bapak seorang juga pelayan Tuhan, kita harus berani bekerja sama dengan siapapun. Gak ada amin. Mungkin saudara berkata, gue lagi bingung Pak Pendeta, memang gue gak senang bekerja sama orang. Maunya saya kerjakan sendiri. Kita harus berani bekerja sama. Loh, saya berikan contoh di salah satu gedung kalau tidak ada orang, contohnya namanya OB, khusus di kantor, nggak ada CS di gedung itu, apa yang jadinya gedung saudara kasih Tuhan? Apa jadinya? Hah? Berantakan. Nah begitu juga kita, untuk mencapai tujuan itu, kita harus berani bekerja sama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara dikasih Tuhan. Klik. Nah ini, saya akan. Nah, supaya bisa bekerja sama dengan orang lain, maka kita harus memiliki sikap. Nah, ada beberapa sikap yang diperlukan oleh anak Tuhan, supaya dapat bisa bekerja sama. Yang pertama, kita harus membuang sikap merasa paling hebat. Musa bagi saya dia seorang yang hebat. Betul atau tidak? 40 tahun dia tinggal di mana? Enggak. 40 tahun tinggal di mana? Di istana siapa? Firaun. Mau makan apa saja. Mau makan stik babi pada waktu itu ada, saudara dikasih Tuhan.
Mau makan rica-rica ada. Ya. Mau makan apa lagi? Hah? Babi hong boleh. Tapi jangan makan patola. Gak ada yang tahu patola, hanya orang-orang beriman yang mengerti itu. Gak ada yang tahu kan? Oh Tuhan Yesus. Makanya gaul dikit kek. Gak ada yang tahu patola. Hah? Ini? Ya. Ada. Dia sudah dididik di istana. Masalah kedisiplinan sudah dia dididik di istana. Masalah dipersiapkan dia. Namanya pangeran, bos. Kalau pangeran itu ini kan mau kemana-mana dikawal. Kemarin saya saksikan apa itu hanya tunangan hampir 2 triliun. Gak ada yang tahu kan? Pendeta tahu. Orang terkaya di Asia. Aduh, nggak kalau inilah kalau kurang baca memang hanya TikTok aja sih. Baca. Hanya TikTok aja dia tahu ya gimana. Ya. Coba, hampir 2 triliun kan. Mau apa saja ada. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, Musa tidak merasa diri paling hebat. Bisa dia bilang, lu gak tahu gua, saya kan di istana raja. Gak pernah dia ngomong begitu. 40 tahun di padang gurun. 40 tahun di rumah mertua. Udah terlatih, tetapi dia tidak merasa diri yang paling hebat. Kadang-kadang kita saudaraku dikasihi Tuhan merasa diri yang paling hebat. Kalau kita tekan saya sudah mengerti. Ngapain gua bekerja sama orang itu. Dia anak ingusan, dia anak yang baru lahir kemarin. Ngapain saya bekerja sama dia. Kadang-kadang kita merasa diri kita yang paling hebat. Kadang-kadang kan Bapak begitu kan. Bapak-bapak ngerasa diri paling hebat. Benar kan? Halo Bapak-bapak. Oh enggak ada Bapak-bapak di sini. Saya pikir ibu-ibu semua. Kadang-kadang bapak-bapak bekerja kalau abang. Gaya gitu kan. Oh, coba, saya kan bapak rumah tangga. Saya segala-galanya. Coba, Bu, Pak. Kalau nggak ada ibu-ibunya nyuci ini, bisa nggak bapak bang? Istri berkata, kerja buat Tuhan selalu manis. Tahu-tahu baju habis dicuci satu. Lagi datang. Kerja buat Tuhan walaupun sikat terus. Makanya kita jangan merasa hebat, Pak. Ya. Kalau kita berhasil seorang bapak hari ini, ada orang-orang di belakang kita yang membuat kita berhasil. Tetapi beda bapak-bapak zaman now. Ketika dia seorang bapak tidak berhasil awalnya, aduh Tuhan Yesus, makanya di rumah terus. Tetapi ketika dia sudah berhasil, makanya di mana? Sarapan pagi di Indonesia, makan siang di mana? Di Abu Dhabi. Makan malam di mana? Di Mesir. Ya karena dia lagi tur. Kadang-kadang begitu. Merasa diri nggak perlu bekerja sama lagi. Kalau kita tidak bekerja sama dengan pasangan kita, apakah rumah tangga kita bisa berhasil? Kalau kita tidak bekerja sama dengan pasangan kita, apakah kita bisa melakukan segala perkara? Kalau kita tidak bekerja sama dengan pasangan kita, apakah anak-anak kita bisa berhasil? Kita seorang bapak cari uang, ada istri kita yang ngantar anak kita ke sekolah. Kalau kita nggak bisa bekerja sama gimana? Makanya kita harus bisa bekerja sama, anak-anak juga harus bekerja sama supaya orang tua kita juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi saya sangat percaya hari ini, jangan menganggap diri yang paling hebat. Amin. Apapun tugas yang kita kerjakan, jangan kita menganggap diri kita yang paling hebat dalam segala perkara. Amin.
Sehebat apapun kita. Karena kata orang di atas langit, ya udah. Sudah tahu kan? Ya sudah tahu kan? Makanya saya terusin yang kedua. Jangan lama-lama. Klik. Nah, supaya bisa bekerja sama dengan orang lain, maka kita harus memiliki sikap yang baik seperti yaitu memiliki sikap percaya kepada orang lain. Musa memiliki kepercayaan kepada orang lain. Dia tidak rasa mencuriga sama orang lain, dia percayakan. Kalau seorang pimpinan di kantor, dia tidak mempercayakan sesuatu kepada anak buahnya. Saya mau katakan, maju nggak perusahaan itu? Khususnya bapak-bapak yang berbisnis, maju nggak? Hah? Kenapa tidak? Nanti dia bikin apa ya? Nanti kalau dia beli barang ini takut dia korupsi. Benar gak? Kalau dia melakukan ini takut dia korupsi ya. Kalau dia melakukan ini bisa nggak dia kerjakan lah. Kita harus berani memiliki sikap percaya kepada orang. Kita berikan tanggung jawab. Tuhan juga percaya sama kita. Dia memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Dan itu juga Musa melakukan itu. Dia berikan tanggung jawab untuk pemimpin 1000, untuk pemimpin 100 orang. Apa yang terjadi saudara dikasihi Tuhan. Sehingga perkara-perkara itu bisa diselesaikan dengan baik. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Dalam kita membina iman kita kepada Tuhan. Dalam kita membina juga hubungan kita dengan sesama. Dalam hal juga membina rumah tangga kita. Kita harus mempercayakan kepada orang lain. Amin. Amin. Percayakan kepada mereka. Saya kalau sesuatu saya udah percayakan sama orang, saya nggak perlu tarik-tarik lagi, biarin aja saya percayakan. Kenapa? Karena itulah tugas saya, mempercayakan sama mereka. Dan kita harus belajar. Dan betul, ketika Musa mengerjakan hal itu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga, supaya bisa bekerja sama dengan orang lain, maka kita harus memiliki sikap yang baik seperti memiliki sikap menerima nasihat. Musa, saya katakan dari awal, bukan orang superior. Ketika para penasehat, supaya dia memberikan hal itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia mengerjakan. Ya, senang menerima nasihat. Banyak orang-orang akhir-akhir ini sulit untuk menerima nasihat. Apalagi kalau masih muda. Apa sih kamu? Saya mau tanya bapak-bapak nerima nasihat gak nih kalau anaknya ngomong sama bapak-bapak? Hah? Nerima enggak? Apalagi kalau anak ceweknya ngomong. Nerima enggak? Pak, jangan tidur malam-malam Pak. Anak ceweknya dengar daripada istrinya loh. Benar atau tidak? Pak, ngaku dosa. Benar gak? Hah? Coba kalau sering, apa sih? Bentar lagi, jam 11 baru gua tidur. Tapi coba kalau nanya, Pak udah tidur Pak? Iya nak, bentar lagi 5 menit ya. Udah langsung tidur tuh. Begitu juga sebaliknya. Kalau anaknya nasihati kita, seorang ibu nasihati jangan cerewet. Kan banyak ibu-ibu sekarang kan. Apalagi lagi musim hujan kan. Di atas genteng gimana suaranya itu, udah Tuhan Yesus. Udah pernah itu hujan deras banget di daerah saya. Aduh, derasnya. Kadang-kadang kan begitu ibu-ibu zaman now kan. Benar gak? Dinasihati sama suaminya, ma jangan begitu suaranya. Apa? Apa? Tapi enggak, ibu-ibu di sini enggak ada. Enggak. Enggak. Di sana. Udah semua baik. Begitu juga anak-anak. Anak zaman now sulit dinasehati. Aduh,
Tuhan Yesus. Dia tahu apa? Gua udah ngerti semua itu kok. Gua udah belajar di kampus. Memang dasar papa mama nggak pernah kuliah. Balik sekarang nih. Kuliahi papa dan mamamu. Ayo. Mau nggak? Sanggup lu bayar nggak? Sanggup nggak? Ada nggak? Kadang-kadang anak-anak nggak mau dinasehatin. Musa aja mau dinasehati. Seorang yang mendengar suara Tuhan. Seorang yang berbicara kepada Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menerima yang namanya hukum Taurat. Saudaraku dikasih Tuhan, dia mau dinasehati. Kenapa? Karena dia merasa dirinya bukan dia yang paling hebat. Anak Tuhan harus mau dinasehati. Anak Tuhan harus mau diingatkan. Anak Tuhan harus mau dibimbing. Anak Tuhan harus mau diarahkan. Sehingga dapat menghasilkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak yang mendengarkan nasihat, lihat masa depanmu saya mau katakan akan cerah. Saya mau katakan, masa depanmu akan cerah. Keluarga yang mau dinasehati, ibu rumah tangga yang mau dinasehati, bapak rumah tangga yang mau dinasehati, bos di kantor yang mau dinasehati. Saya percaya apapun yang kamu kerjakan, itu adalah, saya mau katakan sekali lagi, akan berhasil. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan pengalaman dari orang lain? Nasihat dari orang lain itu adalah profesor yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir. Yang terakhir. Supaya bisa bekerja sama dengan orang lain, maka kita harus memiliki sikap yang baik. Seperti tidak memiliki sikap memaksakan keinginan. Musa tidak pernah memaksakan keinginannya. Bisa aja dia paksakan keinginannya. Oh nggak usah, ngapain bekerja sama. Tapi dia bekerja sama, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau bekerja sama yang baik, jangan pernah paksakan keinginan. Artinya, boleh kita sampaikan pendapat kita. Tetapi pendapat itu, biarlah keputusan bersama. Amin. Kadang-kadang orang kalau pendapatnya nggak diambil, mundur. Gua mau mundur dari gereja itu. Kenapa? Gua berikan usul kalau merayakan Natal begini. Ya. Saya mundur dari gereja itu. Apa gereja itu nggak pernah terima pendapat saya? Benar gak? Atau pelakunya? Gue nggak mau datang di gereja itu. Kenapa? Saya usulin begini, kalau perlu ibadah itu 1 jam. Kalau perlu pujiannya jangan lama-lama. Itu namanya memaksakan keinginan, bos. Berikan usul. Tetapi keputusan bersama yang diambil. Kalau kita mau bekerja sama. Amin. Makanya saya katakan mungkin engkau seorang bos hari ini. Mungkin engkau seorang pimpinan di kantor hari ini. Tetapi jangan maksakan keinginanmu. Biarlah keputusan bersama yang diambil. Kalau keputusan bersama yang diambil, saya sangat percaya akan menghasilkan yang terbaik. Gak ada amin. Gimana gua amin Pak Pendeta, karena gua pelakunya. Ya, anak-anak juga begitu. Jangan paksakan keinginanmu. Mungkin kau berkata, Pak, ini yang terbaik. Saya sudah doa. Kalau dia jalan, Pak, aduh jalannya, badannya sispek semua, perutnya sispek. Aduh kalau dia jalan, Pak, ini begini semua, Pak. Walaupun 2 orang bisa dia angkat begini kan. Makan itu. Dia bilang, ini Pak, seiman. Dia bukan Pak, tapi saya cinta sama makan, dia itu cinta. Itu jangan maksakan keinginanmu, harus bisa bekerja sama dengan orang tua. Anak muda, amin. Oh enggak ada anak muda di sini, nenek-nenek semua. Ya. Anak muda mana anak muda? Anak muda. Oh ya, ada di depan ini anaknya. Anak muda, oh ada tadi. Angkat tangan itu. Jadi harus jangan paksakan kehendakmu. Ikuti saran dari orang tuamu. Bekerja sama. Kenapa? Orang tuamu tidak pernah merencanakan yang jahat buatmu. Baik dalam memilih jodoh. Betul enggak?
Betul atau tidak? Selalu orang tua memberi yang terbaik. Kenapa? Orang tua merasa bangga kalau keluargamu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Orang tuamu merasa senang. Dia melihat anak-anakku berhasil. Mantuku menjadi orang yang luar biasa. Waduh, dahsyat. Sampai bapaknya datang ke rumah. Waduh, senang banget. Bisa 367 hari datang ke rumahmu. Nah, itu nggak ingat kan? Itu kalau sudah mulai. 1 tahunnya 365 hari kan? Sedangkan bapakmu datang berapa tadi? 367, berarti udah mulai error. Itu dia. Kenapa? Karena dia sangat senang bagimu. Karena engkau berhasil. Nah, untuk itu saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya kalau mau kita bekerja sama, ada di sini kesimpulan. Saya akan mengambil kesimpulan. Saya udah pemain musim juga depan. Ya, itu. Dengan bekerja sama, kita dapat melihat bahwa apapun yang kita lakukan, coba apapun, berarti segala sesuatu yang kita lakukan dapat membuat hidup kita berhasil. Dalam membina rumah tangga, berhasil kalau kita bekerja sama. Amin. Dalam mendidik anak-anak, berhasil kalau kita bekerja sama. Kalau membuat sesuatu di gereja, berhasil kalau kita bekerja sama. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita bisa bekerja sama, berhasil. Kalau kita mendirikan perusahaan, bisa berhasil kalau kita bekerja sama. Dalam mengatur kesehatan juga, kalau kita bekerja sama. Coba kalau suami kalau nggak bekerja sama istrinya. Setiap hari istrinya kasih makan daging terus. Sudah tahu suaminya kolesterol, kasih makan gula 1 kilo di apa, kasih gula di situ kan. Apa yang terjadi? Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sakit gula. Ya. Tetapi karena bekerja sama tadi, apa yang terjadi? Terbebas semuanya akan mendatangkan hasil yang terbaik. Amin. Sukses buat saudara. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat pujian ini bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.